Terima kasih. Saja kita siapkan hati kita. Kita ambil waktu sedikit. Saat teduh kita di hadapan Tuhan Allah. Mam Pendeta Yolanda, shalom. Mari kita siap hati kita, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita ambil waktu kita malam hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa hari ini menjadi hari yang penting bagimu dalam hubunganmu dengan Tuhan, mari tunduk kepala sekarang di hadapan Tuhan dan angkat hati kita bagi Tuhan. Kita perlu mengaku seluruh kejahatan dan dosa kita hari ini, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi saya dan saudara, untuk menikmati berbagai berkat yang Tuhan berikan buat kita. Baik berkat-berkat jasmani, baik berkat-berkat rohani. Terima kasih. Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Sekarang kami datang kepadamu. Bersama-sama dengan semua yang ada di TikTok. Bersama-sama semua jemaat Facebook. Yang menyempatkan diri untuk beribadah malam hari ini di malam penuh berkat. Diberkatilah mereka semua di dalam nama Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Supaya kalau hari ini kami ada di hadirat Tuhan bersama-sama di malam penuh berkat ini terjadi semata-mata karena kami dilayakan oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Dan kalau kami ada di hadirat-Mu, yang paling indah buat kami adalah kami belajar sesuatu dari firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Diberkati semuanya yang telah menyiapkan hidup mereka untuk pemberitaan ini. Tuhan, jauhkan semua penggoda dan pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, jemaat Facebook yang terkasih, jemaat TikTok yang terkasih. Shalom. Yang ada di sini semuanya, shalom. Shalom. Terima kasih banyak dari sekitar Liliba. Ini dekat Kopaul pun tempat. Selamat malam Kopaul, sudah bisa hadir. Tuhan memberkati. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya pilih hanya 2 ayat karena ini berurusan dengan hal yang sementara ini menjadi penting bagi kita dan kita butuh untuk mendoakannya terus menerus. Dan karena itu saya mau ajak kita untuk merenungkan bagian ini. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya ulangi 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini, shalom. TikTok, shalom. Yang ada di Facebook, shalom semuanya. Malam hari ini memang secara sengaja saya ingin membaca bagian ini. Saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Saudara-saudara, ini hal serius sekali. Paulus, Timotius minta kepada jemaat. Paulus, Silwanus, dan Timotius, mereka meminta kepada jemaat untuk berdoa bagi mereka. Ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sudah dipandang sebagai pemimpin jemaat.
Mereka sudah cukup maju dalam iman. Tetapi di bagian ini mereka meminta kepada jemaat supaya jemaat mendoakan mereka. Saya tahu saudara-saudara bahwa ini sebuah permintaan yang tulus. Ini bukan sesuatu yang asal-asal. Ini bukan pencitraan. Ini sebuah permintaan yang serius dari para pemimpin jemaat supaya jemaat berdoa bagi mereka. Kadang-kadang kita ini orang minta kita berdoa, sebelum tentu kita langsung berdoa. Dong kalau bilang Pak Pendeta, tolong doa saya bilang iya. Tapi belum tentu saya berdoa kasih. Tapi ini berbeda ketika Paulus, Silwanus, dan Timotius meminta jemaat mendoakan mereka. Saudara-saudara, kenapa mereka meminta? Atau sebelum kita masuk pada kenapa mereka meminta, saya ingin mengatakan bahwa ini sebuah bentuk kerendahan hati dari para pemimpin jemaat. Mereka sangat rendah hati untuk meminta supaya jemaat mendukung mereka di dalam doa. Memang kalau tinggi hati itu ada di para pemimpin jemaat, itu akan menjadi rumit. Apalagi ini bagi mereka bertiga. Bukan hanya satu, Paulus, Timotius, Silwanus. Mereka meminta jemaat tolong berdoa dulu buat kami. Apa yang mereka minta? Mereka minta jabatan? Tidak. Mereka minta supaya kaya? Tidak. Apa yang mereka minta? Mereka minta supaya Injil itu beroleh kemajuan. Mereka minta supaya mereka aman dalam upaya-upaya pekabaran Injil. Tapi mari kita mulai satu persatu. Ketika Paulus, Silwanus, dan Timotius meminta jemaat berdoa, saya kira pesan ini serius bagi kita semua. Pertama, saudara-saudara, dia ingin sampaikan kepada kita bahwa satu-satunya cara untuk merawat persekutuan itu adalah saling mendoakan. Kalau saudara mau supaya persekutuan kita menjadi aman, saling berdoalah tanpa kemunafikan satu terhadap yang lain. Doa jangan hanya sekedar sebuah pencitraan. Menyebutkan nama Tuhan itu jangan keluar dari mulut semata, tapi dia menjadi sebuah doa yang mengikat, yang merawat sebuah persekutuan. Saya dan saudara mungkin kita tidak saling mengenal. Baik yang ada di TikTok, baik yang ada di Facebook. Kita tidak saling mengenal. Tapi kita bisa merawat persekutuan sebagai orang-orang kudus. Kita merawat persekutuan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Caranya adalah saya dan saudara berdoa, saling mendoakan. Kalau saya ingin memberikan sebuah tantangan bagi saudara, saya ingin mengatakan, coba saudara pikirkan satu nama. Malam hari ini, berdoalah kepada Tuhan untuk dia. Mungkin dia tidak tahu saudara sementara berdoa bagi dia. Tapi coba saudara katakan dengan tulus. Tapi jangan berdoa biar Tuhan. Kalau bisa malam ambil dia sudah. Itu kan bahaya itu. Jangan cepat-cepat begitu, berdoalah. Ini cara terbaik untuk merawat sebuah persekutuan. Supaya kalau kita terjemahkan di dalam rumah tangga kita juga, kita dapat mau merawat sebuah persekutuan di dalam rumah, kebersamaan di dalam rumah tangga, kasih di dalam rumah tangga. Jangan lupa saling mendoakanlah seorang dengan yang lain. Amin kok. Amin. Itu pertama saudara-saudara. Yang kedua, memang doa inilah yang akan mendorong kita. Doa inilah yang akan menguatkan kita untuk tetap berada di dalam berbagai-bagai tantangan. Baik tantangan pekerjaan, baik tantangan pelayanan. Kenapa? Doa ini dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa diri terbatas. Bagi orang-orang yang merasa tidak terbatas, dia tidak pernah berdoa. Bagi orang-orang yang merasa dia sudah bisa segala sesuatu, dia mau berdoa untuk apa? Tapi kan dia merasa dia merasa bahwa dia sangat terbatas. Dia butuh Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga ketika dia datang dan meminta, dia datang meminta dalam sebuah ketulusan. Saudara-saudara, kira-kira itu yang ingin disampaikan pertama di ayat 1. Jemaat, berdoalah. Supaya apa? Saya bayangkan saudara-saudara, sebelum kita masuk pada 2 poin utama, supaya Injil mengalami kemajuan, saya ingin mengatakan bahwa memang kadang-kadang kita sulit sekali untuk membangun kita punya mesbah doa dan kita berdoa bersama-sama. Tapi puji Tuhan melalui malam penuh berkat ini, saya tahu persis bahwa banyak orang menanti-nanti acara ini untuk bisa berdoa, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sambil saya mengajak kita semua, jangan henti-henti berdoa. Kita sama-sama mendoakan. Saya mungkin tidak akan menyebutkan nama saudara-saudara satu persatu.
saudara bisa juga mengatakan 1-2 orang yang bisa saudara katakan. Tapi mari kita merawat persekutuan orang-orang beriman ini dalam doa. Sekalipun kita tidak berkumpul. Kalau satu waktu kita berkumpul, puji nama Tuhan. Tapi sejauh ini kita menggunakan media-media ini supaya kita bisa bersama-sama. Nah, saudara-saudara, mari kita masuk pada poin-poinnya. Berdoalah supaya Injil mengalami kemajuan. Berita-berita firman itu mendapat tempat, bertumbuh bahkan berlari dengan cepat. Ini serius. Banyak kali kita tidak berdoa untuk sebuah kemajuan Injil. Saya mau tanya saudara, saudara kalau boleh jawab saja. Saya mau tanya, saudara pernah dengar kalimat yang bilang begini, kita pergi gereja tapi sama sakit tidak dapat apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Kita pergi tapi tidak dapat apa-apa. Setiap kali saya dengar itu kalimat, itu saya cukup terganggu. Paling tidak terganggu untuk 2 hal. Mungkinkah para pemberita itu tidak menyiapkan Injil untuk diberitakan itu dipersiapkan dengan baik. Apalagi kita dipermudah dengan banyak sekali barang toh. Kadang-kadang mau pimpin hari Minggu nanti pagi-pagi buta dulu baru buka internet cari yang orang punya kita kemudian bawa. Jadi kita seperti calo itu. Itu yang paling pertama. Tapi yang kedua, saya membayangkan bahwa Injil itu, berita, kabar-kabar dari Alkitab ini, benih firman yang ditaburkan, tidak pernah pergi dengan sia-sia, toh. Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya bahwa benih firman yang ditaburkan itu tidak pernah pulang dengan sia-sia, lalu kenapa banyak orang pergi ke gereja katanya pulang tidak dapat apa-apa? Kalau saudara percaya bahwa ini telah diberitakan dengan baik, dalam sebuah pergumulan dan persiapan yang baik. Lalu jemaat bilang dia tidak dapat apa-apa. Mari kita cek. Jangan sampai kita tidak berdoa bagi kemajuan Injil. Jangan sampai kita tidak berdoa. Lantas kita merasa kita tidak dapat apa-apa. Doa itu menolong kita supaya kita hidup ini sekaligus menjadi tanah yang subur. Supaya dalam tanah yang subur itu, ketika benih ini ditaburkan, dia dapat bertumbuh dengan baik. Itu baru soal pemberitaan Injil. Tetapi soal kemajuan Injil ini, soal pemberitaan firman. Tetapi untuk kemajuan Injil ini juga penting. Kenapa? Banyak orang sudah berhenti menginjil. Banyak orang berhenti menginjil untuk 2 kepentingan. Dengan 2 alasan maksudnya. Yang pertama banyak orang bilang begini, mau menginjil untuk apa? Kok semua orang suka kenal Tuhan? Kok semua agama sama juga? Kok tidak ada agama yang menyelamatkan juga? Menginjil untuk apa? Pernah dengar itu kalimat? Atau saudara sendiri mengatakannya? Akhirnya Injil ini tidak pernah maju lagi. Oleh karena orang-orang yang dipanggil untuk mengabarkan Injil, mereka telah berpikir bahwa tidak penting lagi mengabarkan ini. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, seringkali orang membuat alasan begini. Untuk apa lagi? Yesus itu sudah datang. Kan Yesus sudah datang, maka sekarang kita lihat kita punya pekerjaan Tuhan itu sudah sempurna. Dia telah mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga bagi kita, sediakan tempat bagi kita, bagi semua orang. Lantas untuk apa kita mau mengabarkan Injil? Mari sekarang kita giat-giatlah di Injil-Injil sosial. Karena ibadah yang sejati itu kan pergi kasih makan orang yang ada di panti asuhan, yang susah, yang segala macam. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ini salah. Ini sangat-sangat benar. Dan salah satu misi kita ada di situ. Misi untuk mendatangkan, menyatakan tanda-tanda kerajaan sorga. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa sekedar memberi makan itu sudah cukup. Tanpa memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan saudara. Saudara, dalam konteks ini menarik sekali. Karena poin berikut ini, karena ada tantangan serius dari pekabar-pekabar Injil. Banyak orang tidak mau lagi untuk mengabarkan Injil karena takut kepada tantangan. Takut kepada masalah. Banyak orang memilih kompromi. Kompromi yang penting dia aman, sekalipun Injil tidak diberitakan. Pembacaan ini kemudian kalau kita tarik lurus dalam konteksnya. Beberapa orang tidak suka kalau saya suka tarik-tarik lurus begitu.
Tapi saya mau bilang kepada saudara, kapan berita Alkitab suruh kita berhenti mengabarkan Injil? Mestinya terus dinyatakan. Ada banyak pengacau dan orang-orang jahat. Dalam konteks mereka, banyak orang demo, menolak mereka. Banyak orang pergi menghasut orang untuk mengusir para pekabar Injil. Hari ini di Indonesia pun masih begitu. Masih kita bisa temukan hal-hal begitu. Sejumlah tempat itu mengalami tekanan yang luar biasa. Lalu kita bilang kita berhenti. Mari kita berdoa untuk kemajuan pekabaran Injil. Karena ada banyak pengacau. Ada juga banyak orang jahat menurut pembacaan ini. Orang jahat yang seperti apa? Dua. Pertama, yang tindakannya jahat. Tapi juga yang kedua, yang tindakan jahat itu dimulai dari pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran yang jahat ini, saudara, saya ingin katakan begini. Tidak semua orang yang jahat itu ada di luar persekutuan bergereja. Tidak semua. Ada juga orang jahat yang ada di dalam persekutuan bergereja. Ada. Bukan saja jemaat. Bisa saja para pemimpin jemaat. Bisa saja para pendeta. Justru dia bukan orang yang menyampaikan kabar baik. Tetapi dia adalah salah satu dari orang-orang jahat yang menghambat perkembangan pekabaran Injil. Banyak orang sudah tidak lagi berurusan dengan ini. Satu pendeta, dia marah, dia benci kepada pendeta yang lain. Dia berusaha menekan yang lain. Satu penginjil, mengolok-olok penginjil yang lain. Betapa sulitnya kita membangun persekutuan. Betapa sulitnya kita menjadi satu. Padahal iblis tahu kalau kita bersatu dia kalah. Jangan-jangan dia pakai kita untuk kita saling merusak hubungan satu dengan yang lain. Dan justru kemudian iblis pakai kita untuk menghancurkan upaya-upaya pekabaran Injil. Saudara, ini butuh menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ada banyak pengacau. Ada orang-orang jahat. Nah, pengacau dan orang jahat ini kalau dia di luar aman. Tapi kalau dia di dalam persekutuan itu yang rumit. Apalagi kalau dia menghabiskan waktu hanya untuk berbantah-bantahan. Apalagi kalau dia menghabiskan waktu hanya untuk mencari kelemahan orang lain. Ini pengacau dan orang jahat yang intelek ini. Saudara-saudara, betapa rumitnya. Kalau kita tidak berdoa dan menyerahkan ini kepada Tuhan. Saya ingin untuk saudara renungkan malam hari ini. Memangkah kita masih mau untuk mengabarkan Injil. Berhadapan dengan sejumlah tantangan dan penderitaan. Sebagai konsekuensi dari keputusan untuk mengabarkan Injil. Saudara-saudara, ingat. Pembacaan tadi juga mengisyaratkan bahwa belum semua orang, bukan semua orang beroleh iman. Dalam konteks teks ini, dia ingin sampaikan bahwa masih banyak orang halaik. Masih banyak orang tidak percaya kalau Tuhan ada. Masih banyak orang itu belum terima pekabaran Injil. Lalu ini menjadi bagian siapa? Tuhan akan mengerjakan bagiannya, tapi kita juga mesti mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Saya bayangkan saudara-saudara kalau sebanyak ini, sejauh ini masih banyak orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita harus berhenti untuk mengatakannya? Banyak orang sudah berhenti. Saya percaya saudara-saudara bahwa masih menjadi tanggung jawab saya dan saudara untuk hal ini. Menyatakan sesuatu supaya Injil mengalami kemajuan. Dan orang-orang yang belum menerima itu bisa kemudian mendengar. Bagaimana orang bisa menerima? Bisa mendengar. Kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana orang bisa memberitakan? Kalau tidak pernah diutus. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Catatan-catatan yang ada di sini. Mau membawa kita untuk merenungkan lebih jauh, lebih dalam, betapa pentingnya upaya-upaya pekabaran Injil. Kan dia mengalami banyak sekali tantangan yang menghambat
apa yang ingin dilakukan oleh para pekabar Injil. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu sekali lagi bisa mengerjakan pekerjaan ini sendiri. Tapi dia panggil saya dan saudara supaya menjadi saksinya dan mengatakan ini kepada banyak orang. Biarlah Injil mengalami kemajuan. Biarlah Injil mengalami kemajuan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah para pekabar Injil mereka diselamatkan. Mereka aman dari para pengacau dan orang-orang jahat. Biarlah begitu. Tantangan itu pasti mereka lalui. Pasti mereka terima. Saya bercerita dengan banyak sekali pekabar Injil. Mereka berkisah tentang bagaimana mereka mengalami tantangan demi tantangan. Ada yang bahkan diusir. Ada yang dipukul. Ada yang ditinggalkan oleh keluarga. Ada yang diabaikan oleh orang-orang yang dikasihi. Lantas beberapa orang menganggap ini sangat sepele. Saudara lihat sekarang. Di akhir dari apa yang saya katakan panjang lebar ini, saya ingin mengatakan. Karena pekabaran Injil itu penting. Tapi dia mengalami sejumlah tantangan. Maka kita tidak bisa berharap kepada strategi dan kemampuan kita. Kita mesti serahkan kepada Tuhan. Mesti serahkan pada Tuhan. Mestinya kita punya relasi yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam doa-doa kita. Kita mesti membangun sebuah spirit. Spirit pekabaran Injil. Dalam spirit pekabaran Injil yang kuat itu, saudara-saudara, kita mau untuk melaksanakan segala sesuatu berkaitan dengan pekabaran Injil itu. Dan pasti Tuhan menolong kita. Berarti pekabaran Injil mesti jadi gaya hidup sekarang. Bukan kita yang sekedar mengikuti berbagai-bagai gaya dari waktu ke waktu, update segala macam. Tapi kita sebagai orang percaya tidak memakai pekabaran Injil sebagai gaya hidup. Anak-anak muda jangan berhenti untuk mengabarkan Injil. Mereka yang ada di TikTok itu, kalau hanya taruh yang foto, gampang. Tapi berkata-kata sesuatu tentang Injil, mungkin itu akan luar biasa. Pak Pendeta, kalau saya taruh begitu, bagaimana taruh dulu, jangan bertanya soal dia pun tantangan. Kalau taruh sebelum, apalagi mau yang lain. Sekarang mari memulai. Jangan cari apa yang kita mau. Carilah apa yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan memanggil kita. Tuhan mau kita. Karena itu di masa ini, Dia percayakan kita untuk ada sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Sebagai pendeta, penatua, diaken, semuanya untuk kepentingan Injil mengalami kemajuan-kemajuan. Saudara-saudara, mari kita bikin dia jadi seimbang. Berita ini jadi berita yang serius. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ini hal yang terlalu luar biasa. Dia suruh pergi, itu berkaitan dengan jangan berdiam diri di tempat saja. Jangan hanya berdiam diri, segera pergi, cari tahu, laksanakan, pergi. Baptislah mereka. Baptislah mereka. Pergi jadikan semua bangsa murid. Menjadikan murid itu berarti bagaimana mereka kenal kepada gurunya, mereka kenal kepada juru selamat itu, dan kemudian mereka melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Itu yang luar biasa. Pergi, jadikan mereka murid. Kasih kenal mereka kepada Yesus itu sebagai guru yang agung itu. Selanjutnya, baptislah mereka. Baptislah mereka. Ini tetap sebuah akta. Ini bukan sebuah bukan sebuah Injil sosial tanpa baptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ajarkanlah mereka. Saya bayangkan ini 4 hal ini. Terus ada orang bilang, selesai.
Pergi dia tidak pergi. Jadikan murid dia tidak pernah mengajar itu. Apalagi kalau dia bilang sudah tidak lagi membaptis dan tidak mengajar lagi. Ada masalah serius di sini, saudara. Bagi saya ini pekerjaan yang sangat-sangat berat. Ini pekerjaan luar biasa. Ini pekerjaan yang tidak bisa kita andalkan kekuatan diri kita atau kita sendiri. Kita butuh Tuhan di dalamnya. Mari kita akhiri hari ini. Kita akhiri malam ini. Dalam perenungan. Untuk kita menjadi seorang yang bukan sekedar saja berdoa bagi kemajuan Injil. Tapi kita mau untuk terus dan senantiasa mengabarkan Injil. Bahkan dalam kalimat saya tadi, Injil, pekabaran Injil menjadi gaya hidup kita. Di mana kita ada, kita mau bercerita dan berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Banyak orang sudah menutup mulutnya tentang Tuhan Yesus. Sudah malu terhadap dunia dan kompromi dengan dunia dan tidak lagi mau berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Dia sudah simpan Tuhan Yesus diam-diam di dalam relung hatinya dan tidak mau kabarkan itu pada orang lain. Padahal apa yang sudah kita terima dengan cuma-cuma mestinya kita juga berikan dengan cuma-cuma pada orang lain. Biar mereka juga menikmati dan diberkati. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami. Kesempatan yang luar biasa untuk kami merenungkan. Betapa ada kerendahan hati dari pemimpin-pemimpin jemaat supaya mereka mau didoakan. Tolong supaya mereka aman dalam semua upaya-upaya pekabaran Injil. Pemimpin-pemimpin gereja maupun siapapun yang mengambil bagian dalam upaya pekabaran Injil. Karena ada banyak pengacau dan orang jahat. Tuhan tolong supaya mereka aman. Tuhan tolong supaya Injil mengalami kemajuan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi segala sukacita yang dialami oleh semua jemaat Facebook dan TikTok malam hari ini. Tuhan tolong mereka dan telah memberikannya atas mereka. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi mereka yang terus bergumul dengan hal-hal dalam hidup mereka yang terasa sangat berat dan sangat sulit. Tuhan tolong, jangan biarkan mereka sendiri. Tidurlah bersama-sama dengan kami. Jaga dan lindung kami karena hanya kepadamu lah kami memohon Tuhan. Perlindungan dari Tuhan itu. Semua jemaat yang mengikuti ini. Yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di Malaysia, yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, yang ada di Belanda, yang ada di manapun. Kami berdoa Tuhan memberkati dan menolong mereka semuanya. Terpujilah namamu. Engkau Bapa yang baik. Kami terus berharap Tuhan memberkati kami dalam tanggung jawab kami. Kalau ada yang terluka, Tuhan balut luka-luka mereka. Yang putus asa, berikan kepastian bagi mereka. Yang bergumul dengan hal-hal tertentu dalam hidup mereka, Tuhan tolong. Dalam pelayanan ini ada banyak sekali orang minta didoakan Tuhan. Kami minta Tuhan, kami tidak mampu menyebutkan satu persatu. Tetapi semua yang meminta kami dan tim kami berdoa bagi mereka, Tuhan berkati mereka. Kalau malam hari ini yang sementara angkat hati untuk hal tertentu dalam hidup mereka, jamah dan tolonglah mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Semua yang ada di sini, shalom, selamat malam. Om Pendeta, shalom. Om Pendeta Norman, terima kasih bergabung dengan kami malam hari di sini. Terima kasih di malam penuh berkat yang luar biasa ini. Kita kembali mengajak jemaat-jemaat supaya jangan jemu-jemu menyampaikan kabar baik. Injil, berita sukacita menjadi penting. Hidupkan duluan kita punya hubungan dengan Tuhan dalam doa dan membangun spiritualitas kita dengan Tuhan. Baru kemudian kita pergi, karena berita ini tidak bisa kita pakai dan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kanela Kana, shalom, terima kasih banyak. Lewar Solor, terima kasih. Om Tanto Suratman, terima kasih. Alan, shalom. Eta, shalom. Sobetaria, shalom. Om Yosman, terima kasih. Jangan lupa besok malam kita